Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu untuk mata kuliah analisis zat gizi akan mempresentasikan tentang kadar air. Saya selaku Aurel Saras Nareswari, perwakilan dari kelompok satu untuk mempresentasikan materi tentang kadar air. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Kadar air biasanya dinyatakan dengan persentase berat air terhadap bahan basah atau dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan yang disebut dengan kadar air basis basah atau BB. Sedangkan berat bahan kering atau padatan adalah berat bahan setelah mengalami pemanasan beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap konstan. Bila kita berbicara tentang proses pengeringan dan pengemasan bahan, maka akan sangat erat hubungannya dengan kadar air bahan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar air yang ada di dalam bahan makanan. Kedua, untuk mengetahui perubahan kadar air bahan makanan yang sudah dikeringkan dan tidak dikeringkan. Ketiga, untuk mengetahui metode-metode yang dapat digunakan untuk menghitung kadar air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Air dalam bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu 1. Air bebas, 2. Air terikat secara lemah karena terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin pati, dan selulosa. Ketiga, air dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat. Konsep sederhana tentang kadar air bahan pangan menyatakan bahwa bahan pangan terdiri dari bahan kering ditambah sejumlah air. Ada banyak konsep tentang macam-macam kandungan air yang terdapat di dalam bahan pangan, yaitu dibagi menjadi 3, air terikat secara kimia, air terikat secara fisik, dan air bebas. Metode oven udara. Prinsip ini yaitu bahan dikeringkan dalam oven udara pada suhu 100-102 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan dari residu bahan kering yang dihasilkan. Kehilangan berat selama pengeringan merupakan jumlah air yang terdapat dalam bahan pangan yang dianalisis. Pada metode ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian penentuan kadar air bahan, yaitu berhubungan dengan penanganan bahan, kondisi oven, dan perlakuan bahan setelah pengeringan. Alat-alat yang digunakan pada metode oven udara yaitu ada cawan, lalu oven dengan termostat, desikator yang berisi bahan pengikat air, dan timbangan analitis. Rumus yang digunakan pada prinsip metode oven udara yaitu kadar air dalam bahan baik berdasarkan basis basah atau basis kering dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang kalian bisa lihat di slide. Prosedur kerja pada metode oven udara yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, pengeringan dan pendinginan bahan di dalam cawan dan ditimbang. Ketiga, pemanasan dan pengeringan bahan ke dalam oven. Keempat, bahan dikeluarkan, didinginkan, lalu ditimbang. Selanjutnya yaitu metode oven vakum. Prinsipnya yaitu bahan dikeringkan dalam oven vakum dengan tekanan 25-100 mm merkuri, bergantung jenis bahan, sehingga air dapat menguap pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius, misalnya suhu 60-70 derajat Celcius. Penggunaan suhu yang lebih rendah dari metode oven udara dapat mempermudah analisis terhadap bahan yang mudah terurai pada suhu tinggi. Alat-alat yang digunakan yaitu oven udara dengan termostat, cawan Petri, desikator, dan timbangan analitis. Kadar air dalam bahan baik berdasarkan basis basah atau basis kering dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan pada penentuan kadar air dengan metode oven yang seperti metode oven udara. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan. Kedua, pengeringan dan pendinginan bahan di dalam cawan dan ditimbang. Ketiga,
pemanasan dan pengeringan bahan ke dalam oven. Keempat, bahan dikeluarkan, didinginkan, lalu ditimbang. Gelombang mikro atau microwave. Prinsipnya yaitu memancarkan radiasi gelombang mikro untuk membuat makanan menjadi panas dan matang. Besarnya gelombang yang dimiliki alat ini mencapai sebesar 2500 Hz. Dengan gelombang ini kemudian dipancarkan pada berbagai kandungan yang ada di dalam makanan, baik itu berupa air, lemak, maupun gula, yang memacu molekul-molekul tersebut untuk saling bertumbukan dan diserap sehingga menjadi panas. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya energi yang diserap oleh ikatan pada gugus fungsi untuk rumus gelombang mikro adalah sebagai berikut. Prosedur kerja pada gelombang mikro atau microwave yaitu dengan cara memancarkan radiasi gelombang mikro melalui makanan. Gelombang tersebut memicu molekul air dalam makanan saling bergesekan, sehingga dapat memproduksi panas yang dapat mematangkan makanan. Makanan yang memiliki kandungan air tinggi seperti sayuran dapat lebih cepat matang. Panas yang diproduksi dari molekul air ini juga menyebabkan panas tidak akan diserap oleh wadah makanan seperti bak gelas, plastik khusus, dan keramik. Gelombang inframerah. Prinsipnya, jika senyawa organik dikenai sinar inframerah yang mempunyai frekuensi tertentu, maka frekuensi tersebut diserap oleh senyawa tersebut. Berapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai presentasi transmitasi. Presentasi transmitasi dengan nilai 100 berarti semua frekuensi dapat melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali. Transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa itu. Rumus yang digunakan pada gelombang inframerah adalah sebagai berikut. Prosedur kerja. Fitur-fitur dari microwave adalah yaitu yang pertama bisa merebus, 2 bisa memanggang, 3 bisa menggoreng tanpa minyak, 4 bisa menumis, 5 bisa memanaskan kembali makanan yang sudah dimasak. Destilasi. Metode ini adalah salah satu metode penentuan kadar air secara langsung. Biasanya digunakan untuk bahan-bahan mengandung lemak dan komponen-komponen lain selain air yang mudah menguap pada perlakuan suhu tinggi. Proses destilasi bahan dilakukan dengan cara menggunakan pelarut yang bersifat immiscible, yaitu jenis pelarut yang tidak dapat bercampur dengan air. Kelebihan analisis kadar air dengan menggunakan metode ini adalah bahan tidak terdekomposisi oleh perlakuan suhu tinggi, sederhana dalam pengerjaannya, cepat, peralatan sederhana, mencegah oksidasi bahan karena suhu, lebih teliti, tidak terpengaruh oleh kelembapan lingkungan, kadar air dapat langsung diketahui volumenya dengan membaca meniskus pada lampu destilat. Kekurangannya yaitu pelarut mudah terbakar, menjadi kurang teliti karena pembacaan 2 meniskus dari air yang berada di atas pelarut dalam labu destilat. Menjadi kurang teliti dengan menguapnya senyawa alkohol atau gliserol dari bahan. Peralatan yang tidak benar-benar bersih dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Prinsip pada metode destilasi yaitu penguapan air dari bahan bersama pelarut yang bersifat immiscible pada suatu perbandingan yang tetap. Uap air bahan dan uap pelarut dikondensasi dan ditampung dalam labu destilat. Jumlah air hasil destilasi bahan dapat langsung ditentukan dengan membaca meniskus pada labu destilat. Alat-alat yang digunakan pada metode destilasi yaitu seperangkat peralatan destilasi dengan labu penampung destilat Stirling Bidwell yang di bagian luarnya berskala pemanas berjaket atau hot plate. Kedua, kondensor tipe cold finger. Ketiga, labu didih. 4, kawat. 5, oven untuk mengeringkan peralatan gelas. 6, timbangan analitis untuk menimbang bahan yang akan dianalisis. Rumus yang digunakan pada metode destilasi bisa dilihat sebagai berikut.
Prosedur kerja pada metode destilasi yaitu 1. Bersihkan seluruh peralatan yang akan digunakan hingga benar-benar bersih dari lemak. 2. Keringkan peralatan gelas dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius dan dinginkan. 3. Sampel ditimbang secukupnya sehingga air yang terkandung di dalamnya berkisar 3-4 gram. 4. Sampel dimasukkan ke dalam labu didih dan ditambah 60-80 ml per reaksi. 5. Campuran kemudian dipanaskan dengan pemanas listrik sambil direflux perlahan-lahan dengan suhu rendah selama 45 menit. 6. Selanjutnya reflux diteruskan dengan pemanas yang tinggi selama 1-1,5 jam. 7. Agar hasil yang diperoleh memiliki ketelitian yang tinggi, maka perlu ditetapkan faktor destilasi, yaitu faktor koreksi terhadap jumlah air yang benar-benar diuapkan oleh peralatan yang digunakan dalam metode ini. 8. Setelah air habis terdestilasi, maka air yang tertampung pada labu penampung destilat ditentukan volumenya dengan membaca meniskus yang ada pada labu. Selanjutnya, titrasi Carl Fisher. Prinsipnya, titrasi kadar air dengan reagen Carl Fisher yang terdiri dari iodin, sulfida, piridin, dan metanol. Keberadaan air yang berasal dari sampel bahan, maka akan terjadi reduksi iodin oleh sulfida. Metode ini tidak bisa digunakan untuk analisis kadar air yang terkait nutrisi atau zat gizi karena kandungan air yang terdapat pada bahan pangan tergolong tinggi. Sedangkan metode ini hanya mampu menganalisis kadar air pada konsentrasi yang sangat rendah. Titrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu titrasi volumetrik, yaitu menghitung berapa banyak volume titran yang dipakai untuk menitrasi air dalam sampel. Kedua, titrasi kolometrik, berdasarkan pada berapa banyak iodin yang di-generate oleh generator elektrod. Kolometrik tidak membutuhkan titran, sehingga tidak perlu standarisasi. Alat-alat yang digunakan pada metode ini yaitu ada Carl Fisher reagent, automatic burette, platinum electrode, titration flask, dan metanol. Lalu untuk pelarutnya yaitu ada metanol, 2-metoksyietanol, 1-propanol, etanol, kloroform, dan formamida. Untuk bereaksi yaitu iodin, sulfur dioksida, dan piridin. Kadar air pada sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Prosedur kerja pada metode ini yaitu yang pertama, persiapan sampel. Jika sampel berbentuk adonan, diambil sedikit, tunggu sampai kering, lalu dihaluskan. Jika sampel berbentuk produk jadi, langsung dihaluskan. Kedua, analisa sampel, timbang sampai 0,2 hingga 0,25 gram. Ketiga, persiapan perangkat Carl Fisher titration. 4. Persiapan bejana titrasi untuk pengisian sampel. 5. Mulai titrasi. 6. Titrasi berjalan. 7. Pengosongan bejana titrasi untuk mengeluarkan larutan. Demikian presentasi mengenai analisa kadar air. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Kami akan menjawabnya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.